Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, topik kita kali ini membahas tentang pentingnya sabar dalam berikhtiar. Karena memang yang namanya ikhtiar ini kan terkadang ekspektasi kita, apa yang kita idam-idamkan kok belum terwujud juga, sehingga kesabaran kita di sini gelempang. Mohon pencerahannya Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Mitra Pas FM dimanapun panjenengan berada yang dirahmati Allah, mugi-mugi panjenengan dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat pada pagi hari ini dan menyambut hari ini dengan penuh semangat dan gembira, menebar kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pagi ini sengaja kita sedikit ingin sharing tentang pentingnya sabar dalam kita berikhtiar, berusaha atau beramal dalam keseharian kita. Kenapa? Karena salah satu penolong Allah yang luar biasa itu adalah sabar. Di surat Al-Baqarah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Pengertian ma'as itu mendampingi, bersama-sama. Berarti kekuatan ilahiyah itu yang akan mendampingi kita sehingga kita bisa powerful, bisa lebih berdaya. Karena kita makhluk yang dhaif, banyak kelemahannya. Kalau dibarengi, disertai, dibersamai kekuatan Allah ilahiyah, insya Allah semuanya bisa menjadi lebih ringan, lebih gampang untuk meraih sukses. Tentu jangan lupa, sholat kita selalu kita jaga agar kombinasi sholat bahwa kita mengikhlaskan diri kepada Allah melalui ibadah sholat kita, dalam kenyataannya sehari-hari kita sabar. Sabar, banyak orang mengatakan ya nerimo, kalau diinjak ya nerimo ae wong cilik misalkan gitu. Ndak, dalam pengertian Islam sabar itu adalah upaya kita yang sungguh-sungguh tanpa kenal lelah, tahan banting, tahan uji, dengan hambatan apapun kita tetap konsisten, terus bersemangat mencari solusi-solusi agar supaya yang kita cita-citakan bisa dalam kebenaran dan dalam kesuksesan. Kesuksesan ini berarti kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Jangan lupa dalam kehidupan kita
konteks ikhlas dan selalu menjaga di dalam koridor kebenaran itu penting. Sebab sabar itu salah satu upaya yang sangat kuat untuk menggapai ridho Allah, untuk menggapai kekuatan Allah, sehingga Allah dengan senang hati memberi jalan yang mudah, memberi jalan yang gampang untuk cita-cita kita bisa tergapai. Karena Allah Maha Segalanya, Allah di dalam membuat aturan-aturan bisa dikoridor dengan sunnatullah. Namun karena Allah Maha Segalanya, manakala kita sudah dicintai oleh Allah, sudah teruji, kita sabar, maka Allah tanpa hisab akan memberikan jalan keluar kepada kita. Itulah kekuatan sebuah sabar. Ada banyak contoh di dalam kehidupan kita. Contoh yang lagi perlu kita sampaikan, misalkan Uwais Al-Qarni, dia begitu taatnya sama ibunya. Ibunya wis sakit, lumpuh, tua, kok ya menangis di sisa usia ini dengan ngendikan kalau sempat sebelum diambil kembali oleh Allah, mbok yao mudah-mudahan bisa naik haji, kasarannya seperti itu. Uwais Al-Qarni merenung betapa jauhnya dia itu bukan orang yang kaya, pas-pasan. Dari sana ke sini beda sekali, melewati padang pasir yang lumayan. Kalau Yaman itu kan tempat Al-Qarni itu berada di bawahnya Arab Saudi itu. Jadi kalau di peta itu bisa dilihat. Nah itu bisa lama sekali, apalagi padang pasir itu panasnya luar biasa. Nah dia bertekad, nah inilah salah satu kunci sabar itu tekad yang kuat, yang azam, bahwa itu berada di jalur yang benar, keinginan untuk memenuhi cita-cita ibunya yang memang sudah sepuh, tua renta, yang lumpuh, agar bisa hatinya senang, hatinya bisa penuh kepuasan karena dia bisa berhaji. Maka latihannya sambil dia nenteng yang namanya kambing, mulai kecil terus naik gunung, terus latihan sampai kambingnya itu gede, mungkin bobotnya bisa melebihi dari ibunya dan sebagainya. Setelah kuat, walaupun penuh orang mengejek, ya apa latihan kok gendong wedhus. Alah, ya jadi ya dia terus saja karena memang azamnya sudah kuat dan semuanya ditujukan untuk memuaskan ibunda tercintanya. Allah mengabulkannya. Dia sudah latihan dengan penuh kesabaran. Enggak wangger ya wis lah, enggak kuat ya wis, enggak, dia harus berusaha untuk bisa sukses. Dalam artian ibunya sampai ke Mekah dengan selamat, dia juga kuat menggendongnya. Maka perlu latihan-latihan. Maka sabar selain azam diperlukan keteguhan
iman bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran, sebuah tuntunan Allah, dan dia harus mempersiapkan sebaik-baiknya, semampunya agar apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Godaan banyak. Nah, inilah sabar, salah satu kriteria lanjutannya adalah kita pantang menyerah. Godaan-godaan yang ngenyek ngalor ngidul dan sebagainya, capek juga, panas, dia pantang menyerah. Dia terus lakukan itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh azam yang memang sudah diliputi oleh kebenaran, ingin memuaskan bakti kepada orang tuanya. Akhirnya Allah memudahkan dan terbukti sampai di Mekah, walaupun dengan berbekal apa adanya, dan orang tuanya, ibunya itu begitu puasnya. Dan akhirnya cerita ini diceritakan oleh Rasul kepada sahabatnya, Umar, kayak seperti itu. Tolong kalau lagi pergi ke Yaman, cari itu Uwais Al-Qarni. Dia sepi dari pujian di dunia, tapi ramai, tinggi nilainya di langit. Nah, akhirnya suatu saat sahabat ke sana, ternyata dia begitu rendah hati, begitu sederhananya, malah merasa tidak bisa apa-apa. Namun karena pesan Rasul, dan Rasul sudah meninggal, minta doa. Karena Al-Qarni ini corone wis lulus kesabarannya, karena keinginan untuk memuaskan ibunya. Nilainya jadi sangat tinggi, sukses, dan akhirnya dihormati banyak orang karena cerita itu berkembang terus. Akhirnya masyarakat di sana sangat menghormati, bukan karena kemewahannya, bukan karena jabatannya, tapi karena kesabarannya dalam membaktikan dirinya kepada ibunya. Nah, ini penting. Nah, kenapa ini perlu di-endorse, perlu disampaikan? Karena dalam berikhtiar, apalagi sekarang ini, kita harus jujur, harus benar, harus mengusahakan agar kehidupan kita ini bisa bersih untuk memberi makan anak-anak kita. Bagaimana kita bisa bekerja dengan sukses, berwirausaha dengan sukses, bekerja di tempat orang lain dengan sukses. Itu diperlukan kesabaran, diperlukan kesungguhan kita dalam koridor kebenaran, dan kita berusaha agar supaya itu bisa tercapai. Tentu ikhtiar itu yang digalakkan terus. Ada proses perencanaan yang baik, persiapan yang baik dalam pengertian itu, pelaksanaan yang sungguh-sungguh, dan evaluasi terus-menerus. Iki wis bener gak? Nah, berarti dibutuhkan kejujuran. Kalau evaluasi tidak jujur, ya barang sing elek bisa dianggap baik gitu. Barang misalkan masalah itu sederhana bisa diputar-putar ndak karo-karuan. Nah, disitulah godaan-godaan sana sini untuk bisa ngentet, untuk bisa ini, atau mungkin timbangannya dikurangi ben untung atau bagaimana. Nah, itu akan mencederai kesabaran kita, sehingga akhirnya kesuksesan kita sulit untuk terwujud begitu. Nah, manakala sabar, yang terjadi adalah dia akan menggunakan proses manajemen plan do check action, terus
begitu banyak godaan sana sini, dia tahan uji, pantang menyerah terus. Begitu kita lagi ngelokro, namanya kehidupan ini kan kita makhluk yang penuh kelemahan. Kadang-kadang ngelihat sini ini apa tinyaknya, kadang-kadang ngelokro. Kita remotivasi lagi, kita semangat lagi, kita evaluasi, kita perbaikan terus-menerus. Akhirnya kecapai yang kita cita-citakan. Kalau misalnya bekerja kita bisa sukses, bisa berkembang. Kalau wirausaha juga usahanya bisa untung, bisa berkembang, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam kehidupan kita, kalau kita beribadah ya kita tambah rajin, misalnya ke masjid dan sebagainya, dalam keadaan apapun. Nah, inilah yang kita perlu sampaikan, karena di zaman sekarang begitu banyaknya godaan-godaan, begitu banyaknya aspek-aspek duniawi yang begitu menggoda kita, sehingga akhirnya kita kejerumus oleh ubud dunia yang malah menyesatkan kita, yang ujung-ujungnya nanti kita menjadi hamba Allah yang zalim, yang dimurkai oleh Allah. Sebaliknya kalau kita sabar, maka insya Allah itu menjadi penolong kita. Loh, nolong itu bukan berupa uang, berupa semangat luar biasa, tahan banting terus menerus dengan menjaga niat azam yang benar di dalam kebenaran, dan mengevaluasi terus, memperbaiki terus sampai cita-cita yang kita harapkan tercapai. Kita bisa mengentaskan anak-anak kita dengan makanan dengan biaya yang halal, misalnya kayak gitu. Kita ingin beribadah untuk lebih baik lagi, lebih konsisten lagi, dan sebagainya. Jadi niat azam yang baik menjaga terus kebenaran dan cita-cita kita itu disemangati untuk melakukan berbagai upaya, termasuk perbaikan, evaluasi perbaikan, sampai itu bisa tercapai. Itulah sabar. Dan kalau ikhtiar kita, usaha kita berupa apapun, mendidik anak, mendidik keluarga, mensukseskan pekerjaan, perekonomian kita ingin kita berkembang dengan baik dan sebagainya, pakailah sholat dan sabar dengan terus menggunakan ikhtiar kita, termasuk harus kafah sebaiknya, cari ilmunya. Kalau belum ngerti ya tanya, sama konsultasi atau apa kepada orang yang lebih pandai di bidangnya, dan seterusnya. Kita harus evaluasi dengan penuh kejujuran, kita harus on the track terus. Insya Allah ada jalan. Begitu luar biasanya, ada banyak contoh-contoh kesabaran itu akan berdampak kepada kesuksesan kita. Kesabaran itu akan berdampak kesuksesan, termasuk misalkan seorang Rasul yang diuji oleh Allah dengan musibah, Nabi Ayub itu. Tapi dengan penuh kesabaran terus, dia nggak berhenti bersyukur, tidak berhenti untuk memuji Allah, berdoa terus. Akhirnya diberi jalan keluar. Itu mandilah di air yang kalau sekarang itu air kapur itu. Kan banyak sekali di gunung-gunung itu biasanya penyakit kulit dan sebagainya begitu. Akhirnya bisa sembuh, keluarganya bisa baik, hartanya bisa berkembang, dan dia tetap konsisten mengasihi umatnya dengan penuh kasih sayang, bukan malah dendam. Kenapa umatnya dulu banyak diberi kok malah ngusir dan sebagainya. Tapi itulah kesabaran Nabi Ayub. Jadi kesabaran itu berujung kepada kesuksesan. Karena itu mari kita lengkapi ikhtiar kita dengan sabar. Karena ikhtiar untuk mencapai cita-cita kita apapun itu akan dimudahkan, akan ditolong kalau kita menjalankannya dengan
sabar. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini kelihatannya sepele. Namun kita perlu memperkuat keimanan kita bahwa tuntunan Allah salah satunya sabar di dalam menjalankan ikhtiar kita dalam kehidupan kita, ternyata ujungnya memudahkan kita untuk meraih kesuksesan apapun itu. Dan unsur yang lain yang gak kalah penting dalam sabar itu dia penuh ketenangan. Tidak emosi, tidak ngelokro, tidak putus asa, dia penuh ketenangan terus. Dia nikmati kesabaran, kesulitan itu menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya untuk meraih kesuksesan. Karena setelah kesulitan, ada kemudahan. Setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Allah memang hendak menguji kita. Dan disitulah nantinya akan berdampak kepada kemudian kita meraih kesuksesan. Dalam banyak hal begitu. Dalam banyak hal. Misalkan kalau mau anak-anak mau sukses, mau masuk ABRI atau masuk apa dan sebagainya, dia kesabarannya akan menuntun dia untuk melatih sekeras mungkin agar bisa lulus ujian-ujian yang berlangsung. Dan itu akan banyak berdampak dalam kebaikan kehidupan kita. Ayo kita perkuat kesabaran kita agar menolong atau membantu kita di dalam ikhtiar kita meraih semua cita-cita kita yang baik. Jangan cita-cita yang jelek, cita-cita yang baik, yang diridhai oleh Allah, yang insya Allah akan memberkahi kita. Monggo, mari kita diskusi pada pagi hari ini. Silakan. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang pagi ini ingin bergabung, Anda bisa telepon di 02953858877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan juga lewat 085277999101. Dan tentunya Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kebetulan pagi ini bahasan kita cukup menarik Mitra Pas tentang pentingnya sabar dalam berikhtiar. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Manan ini menanyakan tentang Bapak kita ini kan sudah berikhtiar, bisa dikatakan sudah mengeluarkan banyak ragat atau biaya. Sementara hal yang kita ingin capai tidak tercapai, malah buntung terus. Apakah kita tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhtiar kita tidak dijabah, doa-doa kita belum dijabah? Mohon pencerahannya Bapak. Pak Manan, jadi itulah butuhnya kita sabar. Nah, dalam kesabaran itu kita tentu karena niatnya yang kuat ingin mencapai sesuatu dan dikoridori oleh kejujuran dan kebenaran untuk meraih ridho Allah di dalam setiap upaya kita, tentu salah satu pilar yang penting adalah kita evaluasi atau introspeksi diri. Kita berada di mana nih contohnya, kenapa kok begini-begini, kok belum sukses, kita sudah begini-begini. Nah, padahal kunci sukses sebetulnya yang paling ujung tombaknya itu adalah di dua azam jihad, kesungguhan kita yang terus menerus disertai ilmu yang memadai. Ilmu yang memadai, yang menyeluruh maksudnya. Ini apa yang kurang dan sebagainya, itu kita evaluasi. Kalau diperlukan kita konsultasi ke orang yang memang expert atau ahli di bidang tersebut yang kita inginkan. Nanti dari situ kan terjadi dialog.
oh gini-gini, misalkan masalah wirausaha ya, zaman sekarang kan udah zaman yang sudah sangat kompleks begitu, dimana online sudah merajalela di mana-mana, murah sisan dan seterusnya misalnya kayak gitu. Tapi ingat, ada celah-celah di mana kita perlu evaluasi. Salah satunya adalah kita perlu juga untuk konsultasi, sehingga menambah wawasan kita di mana sambil kita evaluasi sambil konsultasi, enggak ada salahnya. Oh ternyata ini, nah, makanya kita harus terbuka kalau dalam konsultasi ke orang yang memang sudah expertnya itu, kita terbuka di mana sih letaknya ini. Nah, akhirnya dioncai ini, oh ini, oh ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan. Disitulah kita oncai dulu, kemudian kita harus set up ulang tujuan kita, metode kita dan sebagainya. Nah inilah pentingnya proses manajemen. Maka kita ingin sampaikan kajian manajemen Islam itu sebetulnya kajian-kajian yang diharapkan umat kita ini membekali dirinya dengan berbagai hal yang penting untuk kita memiliki kemampuan mengelola kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, termasuk yang kita kelola itu inputannya, masukannya apa? Bahan-bahannya itu ya menungsonya dulu, kita bagaimana, anak buah kita dan sebagainya. Nah, terus kemudian sarana prasarana atau mesinnya, terus kemudian tata caranya, metodenya gimana kita memasarkan produknya, oplosannya, apa kemasannya dan sebagainya. Terus kemudian dananya kalau memang itu diperlukan, bisa pinjem, bisa macam-macam itu. Nah, bisa kalau memang kita masih banyak keterbatasan, ya mulailah dari kecil gitu. Nah, terus kemudian masalah yang gak kalah penting di zaman global ini adalah informasi-informasi. Sebanyak mungkin kita menggalang informasi itu, ternyata kalau begini, ternyata kalau begini. Informasi-informasi itu bisa berupa ilmu, bisa berupa perkembangan teknologi, bisa berupa macam-macam sekali, tren pasar dan sebagainya. Sebab kalau kita masuk ke suatu area di mana produknya sendiri sudah trennya menurun, misalkan gitu, umpamanya ngaten ya, itu ya berat sekali. Nah ini butuh informasi. Nah tentu timing itu, waktu, wah kita bagaimana. Nah ini perlu dioncai, menjadi bagian dari sabar itu. Sabar itu berjuang terus menerus dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang benar dan dalam keadaan yang benar, cita-cita kita maupun apa yang kita lakukan. Kalau ada sesuatu yang belum tercapai, kita harus evaluasi untuk melakukan berbagai perbaikan, termasuk ngecas ilmu, termasuk konsultasi, termasuk memperbaiki yang mungkin kita memiliki kelemahan-kelemahan di mananya. Nah kita nggak tahu Pak Manan yang jenengan sampaikan bagaimana, tapi intinya begitu. Dan itulah menjadi satu kesatuan, yaitu dalam kesabaran. Sehingga kita mesti harus mengevaluasinya dengan cara holistik, dengan kafah. Di mana sih titik-titiknya? Oh ternyata bebannya di sini yang salah. Oh ternyata ini. Oh ternyata kalau kita bandingkan produk kita ini, misalkan tidak ada kelebihannya, rada mahal, kualitasnya kalah sama yang lain, umpamanya seperti itu. Atau sebaliknya, kualitasnya bagus tapi nggak awet, tapi karena kita tidak, pemasarannya tidak maksimal, akhirnya barang itu bosok itu bisa akhirnya merugikan kita dan seterusnya. Ada banyak aspek yang perlu dibedah, dioncai terus menerus. Kalau itu kita lakukan dengan sabar, konsisten,
kita dengan penuh semangat, kita evaluasi, kita lihat mana lagi, insya Allah lama-lama kita menjadi passion, menjadi menguasai problematika, kemudian kita bisa mencari terobosan-terobosan yang kreatif dengan penuh perjuangan, akhirnya kita bisa step by step menuju yang kita cita-citakan. Ngaten Pak, nek nurut pandangan saya Pak Manan, ya mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan itu mudah-mudahan mendapat solusi yang baik. Paling tidak hal yang sangat menolong kita bukan hanya sekedar materi atau tidak, tetapi karakter sabar itulah salah satu penolong yang oleh Allah di Quran sudah dikatakan sholat dan sabar jadikan penolongmu. Dan itu bukan edak-edakan Allah, karena banyak orang yang merasa menolong itu harus dengan materi dan sebagainya, padahal menolong itu ada banyak cara. Salah satunya adalah karakter sabar kita yang terus menerus evaluasi, kita perbaiki, akhirnya kita bisa membaik dan berkembang gitu ya. Monggo yang lain silakan. Baik, yang sudah bergabung yang ingin masuk juga boleh, Anda bisa bergabung di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp di 085277999101. Dan Anda juga bisa komentar di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung dari Ibu Nurul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juli, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suami saya sudah tidak produktif lagi Bapak, karena memang ya karena usia, sementara anak juga belum kerja, baru saja lulus sekolah. Nah ini memang berat pada masa-masa seperti ini, karena memang lowongan pekerjaan sangat terbatas, yang daftar banyak, kemudian juga kebutuhan kita juga makin banyak. Baik, ada yang telepon, coba saya terima di 3858877. Ibu Nurul, mohon bersabar nggih. Assalamualaikum Pak FM Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari siapa, di mana Ibu? Dari Pinjamuna Mas. Monggo silahkan. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam. Mau tanya, ini di luar tema ya, masalah itu loh, zakat mal itu kalau katanya kan begini, kalau tanah itu tidak ada zakatnya. Padahal misalnya kita kan punya uang yang di atas nisab, misalnya 200 juta, kan kena zakat. Nah misalkan uangnya itu tadi terus dibelikan tanah, itu katanya kok terus tidak kena zakat, itu bagaimana yang benar? Padahal kalau kita tidak melontarkan zakat itu kan sama saja dengan korupsi, punyanya fakir miskin atau asnaf gelapar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemana dulu, Bu? Yang telepon dulu aja ya. Yang telepon. Bu, itu memang ada beberapa pandangan, Bu. Jadi kalau harta yang memang kita tempati, rumah kita dan sebagainya, itu memang banyak yang berpandangan itu tidak perlu dizakati begitu. Tapi kalau tanah tambahan kita beli sana beli sini, itu ada dua. Kalau tanahnya itu dibuat produktif, misalkan disewa dan sebagainya, maka hasil sewanya itu menjadi bagian dari kita berzakat. Kalau memang di atasnya nisab seperti itu. Nah, bisa aja kan disewakan, bisa tidak begitu dan sebagainya. Ada hasilnya itu Bapak ya? Ada hasilnya. Hasilnya itulah yang nanti dizakati. Ya, itu kalau menurut ini. Nah, memang lebih detailnya jenengan ke KUA ya.
atau badan amil zakat, dia akan menjelaskan, Bu. Karena kalau kita jelaskan panjang lebar memang repot. Nah, intinya Ibu sudah benar pola hatinya. Dan itu kita syukuri, yaitu jangan sampai harta kita ini jadi kotor gitu loh, yang harusnya dibersihkan, karena harta yang bersih kan akan menyuburkan kehidupan kita begitu. Nah, jadi menurut pandangan yang saya tahu itu demikian ya. Jadi kalau harta itu berupa tambahan dari apa yang kita di luar yang kita tempati, nah itu bergantung dua hal ya. Kalau itu akhirnya dizakati, itu bisa dinilai. Ada orang yang sampai gitu, di luar yang kita tempati semuanya dinilai sekarang berapa. Kalau lebih dari itu ya dizakati itu, karena tanah kan nggak pernah turun. Tapi ada juga yang kalau itu digunakan secara produktif, ya produktifnya itu hasilnya berapa nanti dizakati, misalkan disewakan atau diberdayakan misalkan. Jadi seperti itu. Nah, lebih detailnya lebih baik panjenengan konsultasinya ke badan amil zakat atau yang berkaitan dengan itu langsung, karena itu penjelasannya bisa panjang lebar, Bu. Dan memang masih ada beberapa yang itu berbeda cara memandangnya. Tapi ada juga yang sudah sangat jelas, misalkan pembagian laki-laki perempuan bisa 2:1 dan seterusnya. Kalau harta itu berupa emas atau berupa ini sudah jelas itu zakat. Tapi kalau berupa itu tanah, itu masih ada beberapa pandangan yang paling ideal dan pasti akan menyelamatkan, walaupun itu tidak semuanya berpandangan seperti itu. Ya, yang harta yang di luar dari yang kita tempati, kita pakai pada waktu tahunnya itu, pada setiap tahun sekali itu kan, itu kita nilai, terus kita zakati. Itu ada orang yang memang berpatokan seperti itu gitu. Sebagai wujud kehati-hatian, Bapak. Sebagai wujud kehati-hatian. Tapi pandangan yang lain, nah kalau itu diberdayakan, misalnya disewa tanah atau mungkin dipakai untuk bangunan terus kemudian disewa dan sebagainya, hasil sewanya itu yang dipertimbangkan untuk zakatnya. Jadi seperti itu, Bu. Mohon maaf kita nggak tuntas, karena apa? Karena itu butuh penjelasan dalam, dan bagaimana kehati-hatian kita bisa kita terapkan, karena memang ada yang seperti itu. Dan terbukti setelah seperti itu malah tanahnya tahu-tahu itu kejual itu sampai berlipat-lipat begitu. Aneh itu ya, tapi memang nggak aneh. Kalau bagi Allah nggak aneh itu. Namanya rezeki itu bagi Allah nggak aneh. Bagi kita aja ya aneh itu, tahu-tahu karena sebelahnya itu mau ditempati apa begitu, tahu-tahu tinggi sekali. Nah, contohnya seperti itu. Karena apa? Kalau harta yang kotor, hati-hati, itu akan nyerimpeti kehidupan kita dan nanti akan dipertanggungjawabkan kita di depan Allah. Tapi kembali ke tadi, itu masih ada beberapa cara pandangan. Beda dengan misalnya pembagian ke anak, ke laki-laki, perempuan atau bagaimana. Itu berbeda. Itu sudah ada faktor kalinya, misalkan laki-laki sama perempuan ada 2 misalkan, dan seterusnya itu. Karena memang itu zakat mal itu memang sudah ada ketentuannya, walaupun itu masih ada beberapa cara memandang yang berbeda begitu ya. Tapi kalau misalnya tahunnya ya setahun sekali gitu. Nah gitu. Kan ada orang yang ngakali itu. Ini belum 1 tahun, biasanya zakatnya saya hari puasa gitu ya. Tapi sebelum puasa dintaknya duitnya gitu ku. Apa nggih ngelancar ngalah. Nah, itu ngakalin Allah itu, ngakalin Allah. Itu ya mesti seperti biasanya aja, jangan mau ngakali ben gak dizakati kayak gitu. Padahal zakat itu menyuburkan. Zakat itu mensucikan dan menyuburkan rezeki kita. Dan rezeki itu tidak hanya mengharta. Boleh jadi kita ini anaknya jadi orang yang bagus, orang yang
kredibel, orang yang berkembang dan sebagainya. Jadi rezeki itu jangan dinilai dari sisi harta. Monggo lebih konsultasi lebih dalam panjang lebar di darat saja dengan lembaga-lembaga amil zakat ngaten nggih Bu nggih, atau KUA juga bisa karena itu biasanya ngerti masalah zakat begitu. Monggo. Baik. Silakan. Kalau Mbak Nurul tadi, ya Mbak Nurul ya. Ya Mbak Nurul tentang kesulitan anak belum kerja, orang tua juga sudah tidak produktif. Memang produktif. butuh kesabaran Bu nggih. Semua biaya-biaya kita kendalikan biar efisien, yang nggak butuh-butuh, nggak usah kita nuruti perasaan kita, tapi kebutuhan aja, kebutuhan yang penting-penting kita sederhanakan. Itu terus kemudian kita mencari kalau masih ada waktu longgar dan sebagainya, apapun kita lakukan. Nah kalau anak ini misalkan sekolah pun terus misalkan atau sudah lulus tapi belum kerja, cobalah cari sembarang dulu, pokoknya menghasilkan. Nah sambil kita mencari yang lebih baik gitu, daripada kita nganggur tengah begitu sambil ngelamar sana sini kok nggak ada dan sebagainya. Karena memang sekarang ini pengangguran cukup banyak begitu. Apa ajanya pokoknya oleh duit dan sebagainya, halal apa ajanya, nggak usah kita malu dan sebagainya, sambil bukan terus kita terus-terusan gitu, sambil cari alternatif terus untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik begitu. Itu kalau terhadap anak. Terhadap kita, kalau misalnya ada kelonggaran, misalnya ada tanah sebagian di rumah yang kosong atau apa, atau tenaga kita, cobalah manfaatkan itu yang menghasilkan dana, selain kita ngirit. Seperti itu, kita tidak usah malu. Yang penting kita kan nggak nyolong, yang penting kita kan melakukan sesuatu yang baik dan bekerja untuk mendapatkan penghasilan itu baik. Kalau ada orang sekolah, anak-anak kita sekolah, cobalah diminta dia juga bereman. Kalau ada perlu, kalau memang kita lagi kurang atau apa, misalnya ada biaya-biaya khusus tahunan atau apa, boleh kita minta keringanan. Itu banyak kejadian tuh, saya sarankan gitu, tahu-tahu dapat keringanan separuh. Tapi banyak juga yang nggak mau, malu gitu. Ya gak usah malu kalau kita masih punya beban orang tua atau apapun, tidak usah lah itu. Kalau ada mekanismenya sendiri, biasanya saling ngisi, yang kaya memberi lebih banyak, yang kurang dapat dukungan atau keringanan, itu biasa. Tapi kadang-kadang orang wegah kayak gitu, malu, gengsi, nggak usah lah, nggak usah gengsi. Kalau itu memang kita usulkan, kita ikhtiar dengan sabar, mudah-mudahan nemu jalan begitu. Bahkan anaknya itu diharapkan tidak manja. Nah kita ini memang lagi begini, ini juga sulit, tidak mudah. Kita juga sudah berusaha ini, umpamanya kita gini. Cobalah kalau di sana ada tempat yang longgar, bantu dosen atau apa, lakukan. Banyak kejadian seperti itu, teman-teman saya yang sangat terbatas itu malah dibantu dosen, bantu apa, bantu kayak ngajari anak-anak kecil di tetangganya untuk ngaji dan dapat, sehingga meringankan orang tuanya. Sehingga bahkan banyak yang kadang-kadang, bukan banyak, ada cerita yang dia nggak punya orang tua, nggak pernah bisa membiayai, malah dapat duit dari anaknya karena anaknya kebetulan bantu untuk mendidik, ngelesi dosen-dosen yang kaya anaknya gitu atau apa, terus malah ikut bantu sekalian dan sebagainya. Banyak cerita-cerita sukses yang kita perlu renungi untuk kita lakukan. Apapun kita lakukan, insya Allah nanti dalam perjalanan itu kita akan baik, cita-cita bisa kecapai, anak bisa lulus, anak bisa bekerja dengan baik. Kalau bekerja dulu apa adanya, ya sudah dilakoni dulu sambil mencari ini, lama-lama ada tahapan ini, tambah pengalaman, tambah ini, akhirnya ada lowongan yang bagus dan seterusnya. Dan itulah proses kehidupan. Kalau itu dilakukan dengan sabar yang benar, insya Allah ada jalan, ngaten Bu Nurul nggih. Monggo yang lainnya. Baik, kita sudah di ujung acara Bapak. Asrul muslimin rahimakumullah.
memang satu persatu kita coba oncai hal-hal yang sangat penting yang akan menolong kita, akan membantu kita, akan memperkaya kita dengan bekal-bekal yang akan membuat kita lebih mudah meraih sukses di dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.